kita lebih dalam lagi datang sama Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kita, mari yakinlah bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang besar, yang akan menjaga setiap kita. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Kepala kami yang besar. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Dengan iman tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Kami punya Allah yang hebat Tuhan, yang tetap menjaga kehidupan kami. Haleluya. Dengan kerinduan katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah. Kami percayakan Tuhan, percayakan ada bagiku. Sama-sama nyatakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dengan hati katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi
perbuatanmu dalam hidupku, di hidupku. Naikkan setiap sembah syukur kita hanya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyadari Tuhan kami butuh Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Angkat kedua tangan kita, bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan segenap hati sekali katakan, kami nyanyikan haleluya Tuhan. Oh. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Umat Tuhan sekali lagi nyatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya Yesus. Engkau perisai kami Tuhan, perlindungan kami Tuhan. Naikkan sembah syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari dalam ketakutanmu, dalam kekhawatiranmu, yakinlah pagi hari ini Tuhan menopang kau. Pagi hari ini Tuhan ada di depanmu. So gak usah khawatir, gak usah takut. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Dengan iman sekali lagi, bukan berdiri di tengah badai.
Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, buat saat yang indah kami boleh berada di bait-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu meneguhkan kami. Sebentar kami akan membuka hati kami membaca firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus berfirman kepada kami, supaya firman-Mu yang hidup boleh tertanam di dalam hati kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Pujian yang sangat indah, baik dari Mazmur Bakti maupun tim pemuji, kita boleh merasakan anugerah, berkat, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saya boleh kembali melayani Tuhan di tempat ini, dan tema yang diberikan kepada saya yang sungguh sangat penting bagi kita, yaitu jangan takut sebab Tuhan besertaku. Jangan takut sebab Tuhan besertaku. Saudara sekalian, kalau di tempat ini pada waktu kita beribadah memuji Tuhan, kita mungkin merasa tidak takut ya. Pada saat kita sendirian, pada saat kita menghadapi kehidupan sehari-hari, kita mungkin merasa tidak berdaya dan kita merasa takut. Saudara sekalian, kalau di tempat ini jantung kita berdebar karena dentaman musik, speaker ya. Tapi ada kalanya kita bisa merasa jantung berdebar bukan karena musik, tapi perasaan takut. Saudara sekalian, perasaan takut adalah perasaan emosional yang paling dasar dari kita manusia. Kita lihat pertama kali perasaan takut dinyatakan oleh Adam. Itu dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Adam berkata, "Aku takut, sebab itu aku bersembunyi." Saudara sekalian, pertama kali tercatat di dalam Alkitab perasaan takut ya. Jadi ini merupakan dasar daripada segala perasaan kita umat manusia. Perasaan takut bisa tersembunyi, bisa tertutupi dengan berbagai macam hal ya. Kita takut, pada umumnya kita takut misalnya saya takut sakit. Saya takut sakit yang parah, yang berat, kanker, atau penyakit-penyakit yang mengerikan. Tapi kadang-kadang kita bisa merasa takut kalau kita tidak diterima oleh orang. Atau kalau kita tidak dianggap oleh orang. Atau penampilan kita mungkin merasa tidak oke. Jadi kadang-kadang ibu-ibu kalau mau pergi keluar bisa ganti pakaian 5 kali.
baju yang mana yang cocok bagi saya. Itu mungkin ada perasaan takut yang tersembunyi karena, wah, baju ini kelihatannya bagus atau tidak. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam perasaan takut yang ada di dalam kehidupan kita yang mungkin sudah tersembunyi dan bisa berubah menjadi perasaan marah. Jadi kadang-kadang perasaan marah itu merupakan ekspresi dari perasaan takut yang tersembunyi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saudara kita marah, jangan balas dengan marah. Mungkin kita harus tenang dulu, kita harus mengerti dulu, memahami mungkin ada perasaan takut yang tersembunyi di dalamnya. Mari saudara sekalian kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Kitab Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada 365 kali ayat janji Tuhan supaya kita jangan takut. Dengan kata lain, setiap hari di dalam kehidupan kita selama setahun, Tuhan ingin supaya kita jangan takut. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dan kata-kata yang pertama setelah kebangkitan Tuhan Yesus, pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid datang ke kubur dan malaikat berkata kepada murid-murid, jangan takut. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan di kubur dan Tuhan Yesus berkata juga jangan takut. Kemudian Tuhan Yesus juga bertemu dengan murid-murid pada satu ruangan yang terkunci oleh karena mereka mempunyai perasaan takut. Tuhan Yesus juga berkata jangan takut. Saudara sekalian, ini merupakan perintah dan merupakan satu pesan firman Tuhan yang sangat penting yang harus kita meteraikan di dalam hati dan kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini, firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi perasaan takut biasanya timbul pada saat kita merasa tidak ada orang yang menemani kita, tidak ada orang yang menolong kita, tidak ada orang yang kita percayai, sampai kepada perasaan Tuhan meninggalkan kita. Mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami seperti ini? Tapi janji firman ini berkata, aku Tuhan menyertai engkau dimanapun kita berada. Pada saat kita di lubang yang dalam sekalipun, Tuhan ada beserta dengan kita. Saudara sekalian,
seringkali kita terbawa oleh perasaan. Terbawa oleh perasaan kita di mana kita merasa takut. Padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang paling ditakuti oleh manusia? Hal yang paling ditakuti atau yang nomor satu ditakuti adalah takut mati. Takut mati. Saudara sekalian, mungkin yang masih muda merasa, wah saya sih masih jauh ya. Tapi secara umum, takut mati ini adalah ketakutan yang nomor satu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah mengalami kematian dan telah bangkit dari kematian. Dan dia menjadi buah sulung untuk kebangkitan orang mati. Saudara sekalian, dengan kata lain, kita ini hidup di dalam dunia hanya sementara. Mungkin kita hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kita hidup hanya sementara. Dan satu kali kita akan mati. Tidak terasa umur saya sudah 65 tahun. Saya merasa dari sejak saya kecil sampai sekarang, waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa sudah, saya tidak tahu mungkin 3/4 hidup saya. Sudah usia seperti ini. Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur dan saya tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya kok umur saya berjalan cepat. Ya. Tidak saudara sekalian. Saya mengucap syukur. Dan pada waktu kita mengalami kematian, sebetulnya itu adalah awal yang baru. Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Seringkali kita merasakan kematian itu satu hal yang sangat mengerikan, menakutkan. Padahal kematian, kalau kita memahami dengan sungguh, itu adalah awal kehidupan kita yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah yang pertama kita jangan takut menghadapi kematian oleh karena Tuhan Yesus sebagai buah sulung kebangkitan dari antara orang mati. Sebagai buah sulung kebangkitan dari orang mati. Saudara sekalian, ada banyak orang yang mati suri atau mati hanya sesaat, tetapi kemudian mati lagi. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, itu merupakan buah sulung daripada kebangkitan orang mati. Dan pada waktu kita dibangkitkan dari antara orang mati, kita mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang kekal, dan bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari ayat tadi. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab
aku ini Allahmu. Jadi perasaan takut ini merupakan lawan daripada kita percaya. Pada waktu kita percaya, perasaan takut akan hilang. Tapi pada waktu kita tidak percaya, perasaan takut akan datang. Dengan kata lain, seperti satu ruangan, kalau ada cahaya, sinar masuk, kegelapan akan pergi. Tapi kalau cahaya itu pergi, kegelapan akan masuk ke dalam ruangan. Demikian juga pada waktu kita percaya kepada Tuhan, ketakutan akan pergi. Pada waktu kita kurang percaya kepada Tuhan, ketakutan mulai datang. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa merasakan, mengalami ayat ini, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Pada waktu kita sendirian, bagaimana kita bisa merasakan Tuhan beserta dengan kita. Pada waktu malam hari, kita tidak bisa tidur. Mungkin tidak bisa tidur juga merupakan salah satu faktor ada perasaan takut. Bisa terjadi seperti itu. Perasaan takut ini bisa menimbulkan ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas, dan sebagainya. Dan bagaimana kita bisa mengimani ayat ini, boleh kita rasakan di dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan adalah Allah kita. Allah kita yang berkuasa. Allah kita yang melebihi penjaga bodyguard di sekitar kita. Allah kita yang melebihi pasukan tentara yang menjaga kita. Saudara sekalian, biarlah kita boleh merasakan Tuhan yang penuh kasih itu ada beserta dengan kita. Kita juga akan membaca satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 38 dan 39, Roma 8, ayat 38 dan 39, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini mengatakan, saudara sekalian, di dalam hidup kita, kita bisa menghadapi sakit, maut, kuasa-kuasa yang ada di bumi, yang ada di alam maut, ataupun makhluk-makhluk yang menakutkan, tetapi bila kita tahu kasih Allah menyertai kita, menjaga kita, kita tidak takut. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih Allah yang besar melebihi mungkin suami atau istri kita atau orang tua kita yang menjaga kita. Kasih Allah yang besar itu lebih daripada apapun.
Saudara sekalian, kasih Allah yang besar membuat kita yakin akan penyertaan daripada Tuhan. Saudara sekalian, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus mendengar, melihat bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka mulai merasa sedih. Mereka mulai merasa takut, merasa kehilangan. Dan pada waktu Tuhan Yesus bangkit, murid-murid masih belum yakin sepenuh akan Tuhan Yesus yang bangkit. Murid-murid masih diliputi perasaan takut. Tetapi setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, hati murid-murid diubahkan. Mereka berani memberitakan Injil. Saudara sekalian, murid-murid tidak ada perasaan takut lagi. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, biarlah kita boleh merasakan keberanian yang daripada Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal yang keempat, yang menceritakan bagaimana rasul-rasul mengalami satu tantangan, satu situasi yang menakutkan. Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara sekalian, keberanian yang daripada Tuhan lain dengan keberanian yang dari dunia. Kadang-kadang kita melihat ada anak muda yang ngebut tengah malam, ngebut dengan suara motor yang bising, dan mereka minum alkohol yang membuat mereka berani, yang membuat mungkin tubuh mereka hangat melawan dinginnya malam. Tapi itu adalah keberanian yang dari dunia. Mereka menantang bahaya dan maut. Tapi keberanian yang daripada Tuhan adalah keberanian yang sejati. Berani memberitakan Injil, berani menghadapi tantangan, ancaman, dan mereka tidak takut ancaman apapun yang mereka hadapi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus beserta dengan kita membuat kita berani menghadapi apapun persoalan yang kita alami pada saat ini. Saudara sekalian, pada zaman ini generasi yang sekarang takutnya berbeda ya. Takutnya berbeda artinya begini, kalau zaman dulu saya tidak ada status di handphone. Sekarang anak-anak muda ini saling melihat status. Jadi mereka takut kalau mereka tidak dianggap di sosmed. Sehingga dikit-dikit lagi di kafe
lagi jalan-jalan, mereka selalu memasang foto yang terakhir, menunjukkan status mereka. Saudara sekalian, boleh-boleh saja, tidak masalah. Cuman jangan sampai ada perasaan takut tidak diterima oleh orang pada saat kita belum menampilkan status yang oke. Kita harus berani menyatakan diri kita yang sebenarnya di hadapan siapapun. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan yang begitu dalam itu menjadi jaminan kita di dalam kehidupan ini. Di dalam surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 16, Efesus 3:16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Biarlah kita boleh belajar mengenal kasih Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini boleh meneguhkan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan sekali lagi dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan mengatakan, memberikan satu ilustrasi tangan yang memegang kita. Sebetulnya Tuhan tidak punya tangan, tetapi Tuhan menggambarkan ada satu tangan yang memegang kita, yang menopang kita, yang menguatkan kita menghadapi apapun di dalam kehidupan kita di tahun 2023. Jangan takut berita-berita yang negatif. Jangan takut kepada berita-berita yang membuat hati kita kecil. Oleh karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, seringkali kami tanpa disadari memiliki perasaan takut yang tersembunyi. Tetapi firman-Mu memberikan janji kepada kami supaya kami jangan takut. Oleh karena Engkau ada menyertai kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami dan menjaga kami. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menjamah kami. Oleh karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, meteraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.